Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini bersama saya di um, scalping. Sampai lupa sama program sendiri ya. Scalping harian ya. Jadi teman-teman kalau belum tahu scalping harian, teman-teman bisa ke YouTube. Kemudian teman-teman bisa melihat channel YouTube saya. Jadi teman-teman bisa melihat di sini. Ini saya sudah ada satu video tentang scalping harian ya, teman-teman bisa dilihat. Nah, kali ini saya akan membahas juga scalping harian dan apa sih yang perlu diperhatikan gitu dari scalping harian ini. Oke, teman-teman bisa ke trading view. Ini saya sudah ke trading view dan ke koin namanya Doge sama Shiba ya. Ini koin Shiba. Nah, maaf berantakan, saya akan hapus dulu indikatornya. Jadi kita hapus indikatornya biar tidak terlihat berantakan. Seperti ini ya. Terus kita pencet auto di sini. Oke. Kemudian kita hapus semuanya dulu. Baik itu Fibonacci-nya maupun yang lain gitu ya. Nah, waktu saya mengambil Shiba itu di sini ya, di garis yang ini, yang tepat di sini. Jadi kalau teman-teman tahu, saya mengambil Shiba kemarin di sini dengan modal 40 ribuan. Kemudian saya jualnya di sini. Karena saya nggak yakin kalau ini bisa naik terus gitu. Dan ini disebut dengan market choppy ya. Choppy itu maksudnya antara tinggi dan rendahnya itu tidak banyak perbedaan gitu. Nah, koin ini sebenarnya bisa diambil teman-teman semua saat dia merusak strukturnya. Strukturnya ada di mana? Strukturnya ada di sini. Nah, ini struktur pertama, kemudian teman-teman bisa menandai ini struktur kedua. Nah, maksudnya gimana sih struktur pertama dan struktur kedua? Struktur pertama dan struktur kedua ini adalah saat teman-teman bisa lihat di sini, kita perbesar. Oke. Saat adanya penurunan tajam ya. Untuk scalping itu 5 menit, di sini penurunan tajam, atau saat dia merusak struktur sebelumnya. Dengan cara kita melihat ini adalah rendah sebelumnya atau titik terendah sebelumnya. Ini jatuh, kemudian titik terendah, kemudian ini titik tertinggi. Kemudian ini mulai menghajar bagian area, kita bisa bilang ini support ya, titik terendah ini support atau lantai sebelumnya gitu, menjebol ke bawah. Nah, saat menjebol ke bawah ini adalah tanda yang memang harus kita perhatikan, tetapi seharusnya tidak perlu kita ambil buru-buru. Kenapa? Karena saya di sini mengambil di jam 9 pagi kalau teman-teman tahu, dan saya harus menjualnya sekitar di jam 1 siang ya. Cukup lama karena dianggap market choppy atau market yang tidak kemana-mana akibat ini teman-teman. Di sini tuh rentang harganya itu panjang dan seperti membentuk satu kotak persegi panjang. Ya, jadi bisa diambil kalau sudah menembus ketinggian yang ini gitu. Sudah menembus ketinggian ini, kemudian kita akan mencari bagian terendahnya yang mana gitu kan. Nah, bagian terendahnya dari Shiba kan ini, dia menyentuh bagian terendah 2 kali. Nah, baru kita lihat di sini. Seharusnya kita bisa ambil di sini ada polanya seperti ini ya. Di sini ada lower high gitu kan. Ini titik terendah pertama, kedua, ketiga, dan semakin lama semakin naik. Walaupun ketinggiannya ini belum naik ya. Ini seharusnya sudah bisa kita ambil. Teman-teman bebas mengambilnya mau di sini persis kalau yakin, atau menunggu 3 candle seperti yang saya sebutkan di video sebelumnya. 1, 2, 3 ada candle merah. Candle merahnya ini tidak bisa menembus titik-titik terendah ini atau garis level trendline sederhana ini yang baru terbentuk. Kita bisa ngambil kemudian dia akan choppy tapi sebentar aja.
Nah setelah itu dia naik, dia akan berusaha naik gitu ya. Jadi mengambilnya ini sekitar di jam setengah 9 malam, dan kita bisa menjualnya di jam ini sekitar jam 12 malam. Jadi nggak menunggu lama gitu ya. Jadi kalau teman-teman bisa lihat, kita akan cek dengan penggaris. Misalnya teman-teman ambil di sini ya. Kita menjualnya di sini. Jadi selama 3 jam teman-teman bisa mendapatkan 3% lebih ya. 3% dikalikan 50, teman-teman bisa mendapatkan 150% gitu. Nah, yang menariknya lagi adalah saya memang mengambil Shiba ini. Kita hapus dulu semuanya. Kita mengambil Shiba di sini. Kita coba hitung ya teman-teman. Di sini. Nah, saya mendapatkan sekitar 2%. Itu saya istilahnya kali 50, itu kira-kira harusnya dapatnya 100, tetapi saya tidak mendapatkan full 100 ya. Saya mendapatkan cuma 50 apa 60%, terus saya jual gitu. Kemudian saya pindah ke Doge, ini Doge ya. Kita hapus juga Doge. Kita hapus Fibonacci-nya. Nah, di Doge ini kalau teman-teman tahu, saya ngambilnya di sini, di area ini. Jadi saya tahu ini sudah berpotongan garis MA, di mana garis biru ini kalau teman-teman lihat adalah EMA 200 ya. EMA yang paling kuat gitu seharusnya. Sehingga teman-teman bisa lihat di sini saya menjualnya itu di sini ya. Jadi mendapatkan sekitar 80% gitu. Loh, kenapa tidak dijual di sini? Karena banyak saya lihat di chat room dan di grup Telegram dan dimanapun itu, ini masih fase downtrend. Jadi fase yang harus hati-hati banget. Kalau teman-teman lihat di fase 15 menit ini dia berusaha menyentuh area ini ya. Area yang sini. Jadi kalau kita coba perbesar di 1 jam, kemudian kita auto. Ini teman-teman bisa lihat di sini. Ini ya. Ini adalah fase 1 jamnya gitu. Dan di sini fase istilahnya harusnya jatuh gitu kan. Kenapa sih kok harusnya jatuh? Karena di sini ada base yang harus dikejar. Ini ya, ini ada base yang harus dikejar teman-teman semua. Jadi ini harusnya jatuh. Nah, kalau ini melewati ini, kalau teman-teman bisa lihat ya, ini fase 1 jam. Kalau ini sekarang tanggal 1 Februari Imlek ya, harusnya dia berhasil melewati garis area yang ini, bukan garis ya, area yang ini, maka dia akan berubah jadi uptrend di sini. Nah, itu yang membuat banyak orang bingung gitu kan. Jadi ini tuh mau uptrend apa mau downtrend kan sebenarnya itu. Tapi karena saya scalpingan, saya tidak peduli apakah dia uptrend atau downtrend gitu. Kalau uptrend ya sudah, nanti kita posisinya akan buy terus, nggak perlu short sell gitu. Nah, seperti ini ya. Kalau teman-teman tahu, paling enak memang nunggu di fase 1 jam. Di fase 1 jam, walaupun lama ya, ini di tanggal 12 Januari, teman-teman sudah harus ngambil posisi di sini tuh untuk posisi yang buy aja gitu, atau posisi long kita ambil di sini. Baru kita coba. Oh, jadi besar sekali ya. Posisi yang di sini ya, teman-teman bisa lihat. Baru kita ini nanti kita coba 12 Januari ya, kita kecilkan jadi 15 menit. Oh, sebentar.
Kita coba cari 12 Januari ya, panjang ke belakang. Masih 19. Nah, ini ketemu. Nah, di sini teman-teman 11 Januari, nah ini 12 Januari. Walaupun dia choppy, nah ini kan choppy ya, jadi jangan buru-buru diambil. Tapi dia sudah berhasil untuk tetap berada di atas garis EMA-nya gitu ya. Jadi aman buat teman-teman semua gitu. Teman-teman bisa mengambil di area sini, atau kalau mau lebih yakin, ini area breaknya, baru teman-teman bisa ngambil di area terendahnya. Atau nggak perlu terendah banget juga bisa, di sini bisa. Nanti teman-teman bisa ngambil 2 kali atau sekali aja cukup ya, karena di sini dia jatuh lagi tetapi tetap naik gitu. Jadi kalau kita hitung di sini teman-teman bisa mendapatkan 32% lebih selama 1 hari 7 jam. Ini enak sekali gitu ya. Jadi saran saya kalau memang mau scalpingan, lihat dulu trennya secara 1 jam, dan teman-teman bisa lihat juga bagaimana nanti ke depannya gitu kan, apakah dia memang berhasil naik seperti ini, berhasil naik di atas garis EMA atau tidak ya, walaupun ini tidak clean ya, tidak bersih gitu. Nah, cara tahunya gimana? Cara tahunya kita nanti akan melihat ini. Akan melihat ini ketinggian yang mirip. Nah, ketinggian yang mirip, kemudian ternyata dia jatuhnya dalam gitu kan. Nah, ini jatuhnya dalam banget. Jadi harus yang diwaspadai yang seperti ini ya. Nanti kita bahas lain kali. Mungkin itu cerita saya. Kalau bisa dilihat, ini coret-coretan saya di koin Shiba dan koin Doge ya. Karena ini market choppy lagi, saya tidak ngambil ya, tidak ngambil short atau tidak ngambil long. Nah, sekarang kita lihat walletnya. Teman-teman bisa lihat di sini. Saya sudah mendapatkan 181.000 gitu. Nanti hari ini kalau ada penurunan tajam ya, kita coba lihat apa yang akan terjadi. Saya akan update langsung kalau memang ada perubahan-perubahan gerakan ya. Ya, mungkin itu saja dari saya tentang scalping harian ini. Jadi semoga teman-teman bisa nanti langsung dapat info dari saya ya. Maunya sih saya langsung praktekkan gitu bagaimana caranya mengambil untuk scalping, tapi kemarin perhitungannya cukup salah gitu. Jadi ya sudahlah, santai saja gitu ya. Mungkin itu saja dari saya. Selebihnya silahkan tunggu di video yang lain gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.